Mau ketemu siapa, Ezra? Ezra, di sini. Pak, tunggu sebentar ya, Pak. Sorry, kamu manggil saya. Finally, akhirnya kita ketemu juga. Saya Nicole. Nice to meet you. Silakan duduk. Wait, bentar, sorry. Sorry banget. Jadi Nico Investment itu? Soal konten investasi itu kan agak niche ya, yang agak-agak maskulin. Jadi aku rasa kalau misalkan cewek yang ngomong, susah dapat kepercayaan publik. Makanya aku sengaja pakai identitas laki-laki. Oke. Ngomong-ngomong, kamu nggak keberatan kan kerja sama dengan perempuan? Oh, enggak. Enggak. Aku enggak keberatan kok. Oke, bagus kalau gitu. Kalau gitu kita langsung aja bahas ikat proyeknya ya. Oke. Nih. Dia beneran ketemuan sama perempuan. Siapa perempuan itu? Apa gara-gara perempuan itu, Ezra jadi ngambil uang dari rekening aku? Aduh. Yaudah, kita naik mobil aku aja ya. Iya. Tega kamu, Zra. Bahkan aku masih di umur kehamilan aku yang masih muda ini. Kamu malah udah hianatin aku. Mumet kepala aku mikirin tagihan. Ternyata sisa tagihan yang harus aku bayar itu masih banyak banget. Padahal ATM-nya Feli udah diambil sama Ezra. Terus gimana dong aku bayar semua tagihan ini? Kalau begini sih tetap aja dong. Hidup aku bakalan susah terus. Percuma punya mantu kaya raya. Ya walaupun sebenarnya Feli bukan anak kandungnya Pak Omar. Dan kalau rahasia ini terbongkar, Feli pasti langsung ditendang dari rumahnya Pak Omar. Terus Ezra nggak bakal dapat warisan sepeser pun. Astaga. Begini banget sih hidup. Ada-ada aja. Gimana dong? Jovita juga feeling nggak pulang-pulang. Mikirin tagihan aku jadi lapar. Ya udah deh, aku makan dulu. Nanti kalau udah kenyang, ada tenaga untuk mikirin tagihan lagi. Nasib.
mau ngomong apa sih? Kenapa? Kamu mau ngomong apa, Lun? Kamu pasti tahu kan, Aksi? Dalam suatu hubungan, itu semuanya harus dilandasi dengan kejujuran. Iya. Jadi kalau kamu masih tes pacaran aja udah gak jujur sama aku, ya udah, mendingan gak usah dilanjutin lagi. Apalagi aku tahu kamu sebenarnya masih punya perasaan sama mantan kamu. Buat apa kamu ngejalin hubungan sama orang baru, tapi hati kamu masih di orang lama? Astaga, Lun. Sayang. Nih aku nggak paham maksud kamu apa sih? Siapa juga yang masih cinta sama mantan? Ya kamu lah. Aku gak mau sama siapa lagi. Kamu lihat ada orang lain di sini. Aku ngomong sama kamu, Aksi. Oh, Lun. Sayang. Ini jelas salah paham, Lun. Sayang, kamu dengerin aku dulu. Ini kamu, aku aja bingung, serius. Kok kamu bisa tiba-tiba ngomong kayak gini? Ini konteksnya tuh apa? Dan kata siapa aku masih jatuh cinta sama mantan aku? Gak ada. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu sih? Begitu kamu malah ngambek kayak gini. Enggak, aku gak ngambek, Aksi. Aku nanya sama kamu. Sayang, ini jelas-jelas kamu lagi ngambek. Ya udah terserah, kalau misalnya kamu nganggapnya aku ngambek gak apa-apa. Tapi yang jelas aku udah tahu kamu bohong sama aku. Kamu bohong soal kerabat kamu yang sakit. Aku tahu bukan kerabat kamu yang sakit. Waduh, kenapa Luna bisa nanya gitu ya? Apa jangan-jangan dia tahu kalau ternyata kecelakaan sebenarnya itu papa? Aku Udah diam deh, Aksi. Kalau misalnya kamu masih mau bohong doang, kamu diam aja mendingan. Aku gak mau dibohongin terus. sayang, iya. Sebenarnya yang sakit itu pamannya Mbak Judit kan? Hah? Mbak Judit bilang sendiri sama aku. Seperhatian apa kamu sama Mbak Judit, seperhatian apa kamu sama keluarganya dia juga. Buat aku itu semua bukti kalau kamu tuh sebenarnya masih sayang sama Mbak Judit, Aksi. Lun, astaga. Diam, Aksi. Aku bilang diam. Kamu gak usah pura-pura lagi. Mendingan kita akhirin aja semuanya. Kita gak usah lanjutin lagi. Kamu bisa balikan sama Mbak Judit. Dan aku gak bakal jadi penghalang hubungan kamu sama Judit. Lun, sayang. Sayang. Lun. Tunggu dulu ya. Sebentar gantian aku. Oke, aku jujur sama kamu, Lun. Yang sekarang dirawat emang bener. Dia bukan kerabat aku. Terus? Dan dia juga bukan siapa-siapa. Beraninya kamu ngomong begitu. Mulai saat ini, jangan anggap saya sebagai papa kamu. Kamu bukan anak saya. Tapi dulu kami sempat dekat. Taksi, jangan cuma fokus ke lawan aja. Itu baru anak papa. Ini papa bawain makanan. Wah, mantap. Ayam goreng kesukaan aku.
Yang jelas dia bukan pamannya Judit loh. Tapi tadi Mbak Judit bilang sendiri sama aku kalau yang sakit itu pamannya dia. Kamu dibohongin sama dia. Dia bukan pamannya Judit. Kamu kalau mau percaya sama aku, sini ikut aku biar kamu lihat. Kemana?